Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Qadirun Abdul Rahim, para bapak ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama. Di pagi yang penuh berkah ini kita bersama-sama bisa dihadirkan oleh Allah di tempat yang mulia ini untuk bertolabul ilmi. Mudah-mudahan niat ikhlas kita bersama ini menjadi amal soleh kita dan meningkatkan keimanan kita serta diiringi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabatnya, sahabat dan pengikutnya sampai nanti di hari kiamat. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Ustadz Abdul Rahim sudah hadir di hadapan kita bersama. Untuk itu mari kajian pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Abdul Rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya minta maaf, seharusnya tema yang saya janjikan pagi ini adalah tentang Palestina, tapi semalam produksinya agak kacau, ada yang hang, nggak bisa dibuka. Saya ganti tema yang baru. Kalau boleh diberi judul mewaspadai munculnya generasi yang buruk. Ini juga penting untuk dibahas. Mewaspadai munculnya generasi yang buruk. Kira-kira gambari generasi buruk ya seperti inilah kira-kira. Ini yang diminum bukan teh botol sosro, tapi yang diminum ini sesuatu yang memabukkan. Baik, saya awali dari landasan tema ini, yakni firman Allah di dalam surat Maryam, surat 19 ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat wa sawfa yalqauna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka fa khalafa min ba'dihim khalfun. Maksudnya datanglah setelah mereka itu generasi yang buruk. Itu ada makna tersembunyi
generasi yang buruk yang dimaksud. Generasi yang buruk itu indikatornya ada dua. Yang pertama adha'us shalah, mengabaikan sholat. Adha'us shalah itu kalau kita membaca tafsirnya, pertama meninggalkan sholat, kemudian tidak melakukan sholat tepat pada waktunya, kemudian tidak juga sholat berjamaah. Jadi kategori adha'us shalah. Yang paling parah adalah meninggalkan sholat. Jadi generasi yang muncul itu pertama suka meninggalkan sholat. Wattaba'us syahwat. Yang kedua mengikuti syahwatnya atau hawa nafsunya. Syahwat itu kalau dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan drive. Maknanya keinginan pribadinya. Jadi orang beriman itu keinginannya dibatasi oleh nilai-nilai ajaran. Tapi ini kalau mengikuti syahwat itu artinya ya mengikuti kepentingan pribadinya. Semua untuk pribadinya. Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka kelak akan tersesat. Jadi kalau diurut para jamaah, orang yang meninggalkan sholat itu pasti ada penyimpangan. Innas sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika orang itu meninggalkan sholat, maka daya cegahnya ini hilang. Maka dia akan melakukan perbuatan maksiat. Salah satunya adalah mengikuti syahwat itu tadi. Lah ayat ini ditafsiri oleh hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban juga meriwayatkan, dan Imam Al-Hakim. Jadi hadis ini menjelaskan ayat tadi, surat Maryam tadi. Nabi mengatakan yakunu khalfun mim ba'di sittina sanatan. Akan datang suatu generasi sesudah 60 tahun. Jadi sesudah 60 tahun dari tugas kenabian Nabi. Lah makna 60 tahun itu ada yang memaknai letter luck. Berarti setelah Nabi wafat 60 tahun kemudian muncul generasi ini. Ada yang mengatakan jumlah yang 60 tahun itu dianggap jumlah yang panjang. Jadi ya jauh setelah Nabi wafat. Tidak persis 60 tahun dalam makna letter luck-nya. Dia menafsirkan itu. Jadi yakunu khalfun mim ba'di sittina sanatan. Adha'us shalah wattaba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Nabi mengulang ayat tadi. Jadi setelah waktu yang panjang, setelah kenabian sudah selesai, Nabi wafat, itu ada generasi yang buruk yang meninggalkan sholat, memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka akan menemui kesesatan. Summa yakunu khalfun, kemudian datang lagi suatu generasi yang buruk, datang lagi periode berikutnya. Yaqra'unal Qur'an la ya'duna taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi hanya di kerongkongan, di mulutnya saja. Ini kalau dihubungkan dengan riwayat-riwayat yang lain, orang yang membaca Al-Quran hanya sampai kerongkongan saja, tidak sampai pada memaknai dan mengamalkan, itu nanti alamatnya ke sekte. Sekte ini namanya Khawarij. Jadi orang Khawarij itu membaca Al-Quran tapi di mulutnya saja.
Lah orang Khawarij itu nanti kalau kita peka, saya belum berani ngomong sekarang, sekte Khawarij itu berkembang dan sampai hari ini bercokol termasuk di Republik ini. Itu orang Khawarij. Nanti ciri-ciri orang Khawarij itu suka mengkafirkan orang. Jadi terjadi satu kisah. Jadi orang Khawarij itu Pak juga tahajud, juga banyak yang hafal Quran waktu itu. Tapi karena ada perbedaan pandangan, maka dia membunuh. Jadi ada konflik. Ini bagian dari materi saya tentang apa itu Khawarij. Belum saya sampaikan di tempat ini karena agak sensitif. Di tempat lain sudah. Jadi waktu Sayyidina Ali ada konflik dengan Muawiyah, singkat cerita, maka diputuskan dengan tahkim. Kemudian orang Khawarij menolak tahkim itu. Nah, nanti tahkimnya apa bisa dijelaskan berikutnya, waktunya enggak cukup. Maka kemudian orang Khawarij ini karena Ali setuju tahkim, Muawiyah juga setuju tahkim, maka keduanya adalah keluar dari Islam, maka darahnya halal atau halal darahnya. Maka orang Khawarij sepakat dua-duanya harus dibunuh. Ada tim membunuh Muawiyah, ada tim membunuh Ali. Sampai segitunya, Pak. Yang tim membunuh Muawiyah gagal. Tapi yang tim membunuh Ali berhasil. Namanya Abdullah bin Muljam. Hafal Quran, enggak pernah telat tahajud, baduke ireng, tapi karena berbeda pandangan harus dibunuh Ali. Sholat subuh membawa pedang, pedangnya dilumuri racun yang paling mahal. Begitu sholat subuh di belakang Ali, di tengah sholat ditikam dari belakang Ali. Sayyidina Ali kemudian wafat. Itu orang Islam yang kalau berbeda pendapat suka mengkafirkan dan suka membunuh. Zaman itu. Lah Khawarij hari ini belum sampai membunuh karena belum punya kekuatan. Nanti kalau berkuat membunuh dia. Karena otak pikirannya dari sononya seperti itu. Makanya ini perlu diwaspadai. Munculnya. Nah ini yang disebut oleh Nabi. Dalam sejarah Khawarij itu sejak zaman Nabi sudah muncul. Nabi itu diprotes, dianggap tidak adil membawa ghanimah. Dituding itulah nanti yang anak turunnya menjadi Khawarij. Zaman Utsman ada menjadi dalang pembunuhan Utsman. Zaman Ali kemudian menimbulkan fitnah sampai hari ini. Itu mengerikan. Cuma Khawarijnya yang ada di Republik ini dia nggak ngerti kalau dia Khawarij. Itu repotnya. Anda itu Khawarij tapi nggak paham. Yang paham orang lain. Makanya ada mata kuliah di IAIN itu bagus sekali. Aliran-aliran dalam Islam. Apa itu Syiah, apa itu Khawarij, apa itu Mu'tazilah, apa itu Jabariyah, apa itu Qadariyah. Itu bisa dikenali ciri-cirinya kalau punya ilmunya tentang itu. Nah kalau nggak punya ilmunya tentang itu dianggap orang yang paling hebat, yang paling Quran, yang paling sunnah. Tapi sebetulnya hatinya biadab. Itu Khawarij. Disebut ini. La yakdiruna taraqiyahum. Nah, kapan-kapan kita bahas. Tapi dibahas kok ini apa menimbulkan persoalan. Benang masjidnya enggak ya. Kemudian yang berikutnya wa yaqra'ul Qur'ana salasatun. Saya itu pernah jadi perokok berat. Ya Allah. Sejak di pondok itu merokok. Wong kiai ini rokokan kok. Pemane muridnya. Enggak apa-apa rokokan di pondok saya waktu itu. Ini tahu di Malakate di Pak mantu kiai sana. Rokok sedut gawaya Pak padahal tuku eceran nih. Saya berhenti merokok itu semester 4 kuliah. Kenapa? Karena ada wanita yang saya cintai itu enggak suka rokok. Aku langsung leren. Lho ngene lho gak sida dadi bojoku tuwas leren rokok anakku.
Iya. Wis tuas korban itu. Tapi saya sakit memang sampai batuk darah. Di samping itu tadi yang kuat bahwa infonya anak ini apa yang paling pinter di kampus saya. Sampai aku berkorban skripsi tak gekno. Lah wis. Pendina aku eling areke cenut. Begitu saya lamar mau, alhamdulillah gelem. Diwurungno ambek ibuke. Karena ibuke sudah mengantongi calon pegawai negeri. Laku swasta nasional kalah. Ayo ceritanya. Miras. Miras itu sudah sekarang agak bebas penjualannya. Makanya kita harus peka, Pak. Kalau bisa lingkungan kita itu, kalau Sidoarjo itu ada perda dilarang menjual minuman keras kecuali di tempat-tempat tertentu, di hotel misalnya. Saya sempat protes ke Indomaret loh. Loh Mas, perdai kan gak oleh Mas. Iki kok ono berbintang yang bentuk kaleng. Loh Pak, ini 0,2 alkoholnya. Iya namanya miras tetap nggak boleh. Nah, kita harus peka itu. Lah sekarang warung-warung kopi itu Pak, kalau malam metu mirasnya. Saya sudah cek, saya riset itu. Di pasar Krian itu, kalau jam 11 malam ditawani kopi apa miras. Sudah terus terang. Adik sing nungguk menor-menor, bibir sak tebel sak senti medeni lah. Ya aku karena ingin membuktikan saja. Kopi aja Mbak. Bu itu nanti berkembang Pak. Jadi transaksi seks. Nanti mainnya di Bungurase. Bungurase sudah menjadi pusat pelacuran. Saya sudah kontak teman saya itu kepala parkir, premannya itu teman saya. Namanya Abdul Karim, kurang apa. Hamba yang baik gitu. Jadi premannya Bungurase itu, teman saya SMA. Saya tanya, "Bro, iki ya apa Bungur kok dadi ngene?" Iku ceritane biyen gak oleh. Berhubung aparat disuap kabeh. Bebas sekarang. Walaupun kos-kosan, penginapan milik penduduk wis dipakai. Bebas sudah. Nah itulah ngerinya sekarang. Nanti berkembang jadi narkoba sampai ke kampung-kampung ada anak yang ditangkap narkoba. Dan ini memang by design narkoba ini. Jadi memang ada kesengajaan negeri kita itu negeri yang paling empuk pasar narkoba. Kenapa? Karena kalau bandarnya ketangkep, hukumannya ringan, bisa nyuap keluar. Dan yang diimpor, diselundupkan dari Cina, dari Tiongkok, itu bukan kuintal, berton-ton, ratusan ton, Pak. Kalau sampai tahu. Sehingga negeri ini darurat narkoba. Lah siapa pertahanan terakhir supaya anak-anak tidak kena narkoba? Keluarga. Sekolahan nggak menjamin, Pak. Sekolah. Lingkungan apalagi? Jam sekian warung kopi masih buka semua, laki perempuan. Saya tadi ke sini itu, di sana itu kan ada, di Jalan Masjid itu kan ada apa? Karaoke. Saya ke sini pas keluar, Pak. Laki-laki gonceng purel mungkin. Jadi katoke mau mepet kene. Jadi ketok putih tak keting tak jarno, kate tak salib eman. Nah itu, insyaallah. Yo gak ngono masa aku potongane ngono rek. Pewanter dia. Masya Allah. Jam sekian loh Pak. Baru keluar. Ini gimana ya perizinannya itu? Tadi mungkin pulang. Ya aku cerita ini aja diparani. Mana alamatnya Pak? Enggak usah. Baik. Nah, berikutnya. Ini Pak, generasi kita potretnya. Saya tutup biar tidak terlalu merangsang jenengan ini. Pacaran. Sampai tahu Pak, pagi ini di taman di mana? Di Kenjeran itu Pak. Nanti jam 6. Itu ada ratusan kondom Pak. Tukang sapu itu kalau bersih. Di Kenjeran itu Surabaya.
Sehingga data resminya, ini data lama 4 tahun yang lalu, anak SMP di Surabaya yang tidak perawan itu 67%. Makanya kita itu harus hati-hati mengelola anak kita itu. Jangan sampai anak kita itu belakraan. Sampai hari ini saya tidak pernah mengizinkan anak saya itu nginep di rumah temannya. Apalagi nginep di kos-kosan temannya. Saya belum berani. Anak perempuan ya. Kalau anak laki-laki begini ini nanti di Embong Malang sana jualan pakaian bekas. Mulai malam sudah main TikTok jualan. Tak jarno lanang. Ingin punya kuliah sambil kerja silakan aja. Tapi kalau perempuan, makanya anak saya itu ada 2 orang yang minta izin ke saya, Bi, aku boleh nggak pakai cadar? Saya tanya, apa alasanmu? Anak saya itu, subhanallah, cantik-cantik itu masalahnya. Nek Tamara Blanciskin sih di bawah 1 digit dengan anak saya. Alasanmu apa kamu pakai cadar? Anak pertama diminta suaminya di Solo, karena suaminya aktif di pondok. Di pondok itu ada tradisi menutup auratnya itu pakai cadar. Ya kalau itu hak suamimu, karena kamu sudah berkeluarga, yaitu urusan suamimu. Izinnya suami, bukan saya. Yang terakhir itu baru masuk di Mahatumar, milik Muhammadiyah itu. Saya tanya, kenapa kamu tiba-tiba kok izin pakai cadar? Aku di kelas itu jadi perhatian. Semua wajah-wajah itu melotot ke saya. Ono sing motone kate mencolot barang. Wah, kalau itu lebih menyelamatkan mereka, juga menyelamatkan kamu, silakan pakai cadar. Anak saya yang terakhir. Nah, itu. Kalau tak tunjukkan foto nih, sampai pengen nempel mantu kabeh wong sampeyan iki. Nah, kemudian coba ini berita ya, ini berita agak lama tapi pria ini lakukan aborsi dengan injak-injak perut pacarnya. Pacaran, hamil, bingung, gimana aborsinya? Sepakat diinjak kandungannya, perutnya, keluar bayinya, tapi mati. Kedua, perempuannya mati. Itu kasus di Krian, Sidoarjo. Bayangkan. Ini mantan pacar bunuh Sarah yang bergelang Java Jazz karena sakit hati. Mayatnya ditaruh di Bintaro, di tol Bekasi. Itu anak muda cara menyelesaikan masalah, diinjak-injak sampai mati, membunuh pacarnya karena sakit hati. Itu cara solusinya. Mengerikan kan? Ya. Lihat ini, main game online seharian, Dede tewas di warnet. Gak mangan, gak ngombe, kopi dan rokok saja. Seharian 24 jam, gak istirahat. Dijemput ibunya gak mau, mati di warnet. Kalau ini yang tewas setelah main game online non-stop 40 jam. Ini di Taipei, bukan di Indonesia yang ini, yang kanan ini. Inilah.com ini. Terakhir Pak, saya tunjukkan data. Oh ini, belum ya. Tawuran antar pelajar. Itu yang diumetnya ini apa Pak? Tahu jenengan? Itu gearnya sepeda motor itu. Itu kalau kena wajah bisa robek dan bisa pecah kepala ini. Bayangkan, war, kena kira di mana itu? Jadi anak-anak itu sudah tragis ya cara bisa membunuh, bisa menyakiti sampai opname kalau sudah tawuran. Saya belum cerita balapan liar ini. Saya belum cerita curanmor gimana itu. Ngeri anak-anak muda. Mulai tahun kira-kira 19 ya tahun 2000-an ya. Ternyata di penjara itu rata-rata yang di penjara anak-anak usia 20 tahun ke bawah. Hampir 80%. Dan kasusnya kalau dilihat pertama narkoba, yang kedua curanmor. Itu anak muda semua.
Sampai kalau mendengarkan suara Surabaya, saya dengarkan 1 jam sudah 5 motor hilang. Hilang di kos-kosan, dia baru. Malah yang lucu, saya baru parkir 10 menit di rest area. Ternyata ban mobil saya kanan kiri sudah hilang. Diganjel paving. Jadi rest area dikeduk pavingnya, diganjel. Itu saya bisa memahami kenapa ketika saya nambal ban itu ada kuncinya grek 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 gitu cepet, nggak ada 1 menit. Iya kan? Pernah lihat Pak? Rret 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 pakai nggak pakai kabel itu, pakai apa itu? Das itu ya. Nah itu kan bawah itu kan enteng Pak, ke rest area. Makanya hati-hati kalau ke rest area, jangan makan terlalu jauh dari tempat parkir. Kalau saya tuh nggak suka ke rest area itu, gak enak, mahal-mahal kan. Jadi saya bontot begitu, nggak tepak, berhenti makan di masjid. Lebih enak masakan istri saya kok daripada di rest area. Mahal kan. Nah ini pengiritan dan pengeretan ini. Nah ini Pak yang hari ini sekarang ini Pak, yang lagi tren ketika Indonesia darurat judi online. Judi online itu menurut Kompas TV, kompas.com yang saya baca, tahun 2024 ini tembus perputarannya itu 600 triliun. 600 triliun itu nek ditukokno dawet kota Madya Surabaya ki banjir. Bapak-bapak tahu siapa yang terlibat? Indonesia ini pemerintahnya itu salah kebijakan. Yang ditutup websitenya untuk main judi. Kata peneliti dari kompas.com, 1 orang bisa bikin 1000 website tiap hari. Mestinya yang ditutup adalah rekening yang dipakai transaksi untuk judi online. Dan seluruh bank terlibat dipakai transaksi termasuk bank syariah. Ngeri kan? Semua main judi online itu pakai bank. Bank syariah. Nah kemudian yang menarik, yang perlu diwaspadai, ribuan anak di bawah 11 tahun main judi online. Ini data PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Mengungkapkan kasus anak di bawah umur 11 tahun bermain judi online sepanjang tahun 2024. Di bawah 11 tahun itu usia SD kelas 4 atau kelas 5 lah. Lihat ini Pak data usia, jumlah transaksi. Usia kurang dari 11 tahun, berapa anak yang transaksi judi online? 1160. Dengan total nilai transaksinya 3 miliar. Bukan juta Pak, miliar. Anak SD lo main judi online gimana ini? Gimana orang tuanya itu? Ngeri kan? Usia 11 sampai 16 berarti SMP, SMA ya, kelas 1 lah. Berapa yang main 4.514? Nilai transaksinya 7,9 miliar. Usia 17 sampai 19 tahun ini SMA ini. Atau perguruan tinggi kelas semester 1, 2 ya. Berapa yang main 191, 380. 191.380 nilai transaksinya top ini 282 miliar. Kenapa Pak? Kok banyak anak main judi online? Kira-kira sebabnya apa? Itu kembali kepada kedua orang tua. Itu persoalan pendidikan ini problemnya. Saya sudah meneliti Pak. Ternyata anak-anak kita itu terlalu banyak uang sakunya. Dari mana saya meneliti? Saya ke kafe-kafe yang agak mahal, yang harga kopinya paling murah 28.000. Snacknya 1 mangkok, 1 lepek itu 16.000. Itu banyak anak-anak SMA, SMP, laki, perempuan. Ngopi di situ ada snacknya.
Berarti kan 24.000 lah ditambah 16.000 berapa itu? 40. Berarti sangune 50 kira-kira. Dalam hukum sosiologi ya, sesuatu yang diawali dengan naik itu turunnya gampang. Sesuatu yang diawali dengan sulit, penggemarnya gampang. Tapi kalau sesuatu diawali dengan turun, naiknya sulit. Sesuatu yang mudah di awal, pengembangnya sulit. Itu hukum sosial kita bicara itu. Dan itu sesuai dengan Al-Quran. Inna ma'al usri yusra. Mendidik itu naik dulu. Sulit dulu. Makanya saya ini agak ngenes melihat anak saya. Oh, ini semester 3 sudah jualan baju bekas. Punya stand di Embong Malang. Setiap minggu dengan temannya. Umiknya itu sampai beri bismillah. Saya bilang, Jarno. Dia membentuk otot-ototnya biar kuat. Jarno. Sampai pinjam saya 1 juta itu konsekuen. Dia nyicil 100. Udah meningkat pula 1 bal itu 6.500.000. Tak bal itu. Dan dia pinjam temannya, enggak pinjam saya. Saya malah, sajane pinjam saya kan bisa. Dia pingin membuktikan. Nek mulai kumus-kumus, kayak keringetnya, kayak ambune kecut, sakno kadang-kadang aku ya. Tapi demi anak laki-laki, silakan. Saya dulu lebih sengsara daripada rasanya hati kamu belum ada apa-apanya. Saya mulai SD wis dodol es nggawa tremos ini. Didapat katok cekak, saya masih ingat. Mereman, ngerti mereman? Mereman itu membersihkan suket di tebu, kebun tebu. Mulai pagi sampai siang. Kalau hari Ahad, seminggu sekali. Saya belum gitu numpak sepeda ini belum gitu. Sudah ngambil rengkean, bapak saya penjual kelapa. Itu nih tak ceritakan anakku, ini tak tulis di biografi sampean itu. Nah, itu tak ceritakan agar mereka juga merangkaknya itu naik dulu, jangan turun dulu, jangan enak dulu gitu loh. Baik, sekarang kita masuk ke berikutnya. Kemudian setelah kita melihat realitas anak-anak, mudah-mudahan itu bukan keluarga kita ya, yang kisah-kisah mulai main game sampai judi online itu, maka program kita hari ini adalah bagaimana kita menyelamatkan mereka dari api neraka. Kalau dibiarkan anak-anak punya perilaku seperti itu nanti muaranya itu ke neraka gitu. Lah, ketika saya menyaksikan bapak-bapak, ibu-ibu, anak mudanya tidak terlalu banyak, itu saja wis sesek dodok. Nah ini 10 tahun ke depan siapa yang mewarisi Pak Bambang dan lain-lain? Mikir nggak kita? Kan? Makanya kalau bisa anak-anak kita itu kita kelola supaya ke markas yang tepat, yaitu masjid. Ini di Surabaya itu perlu diteliti Pak. Ada masjid 1 juta anak muda itu. Kenapa anak muda kok di situ? Kira-kira apa alasannya? Bagaimana takmir membuat programnya? Itu anak muda itu diperlakukan seperti di kafe Pak, di lantai 2 masjid. Siapa yang malam ke situ disuguhi kopi atau teh. Bahkan kalau ada taudek lewat ya dipanggil, anak-anak ditawari. Itu kata Pak Jasir, arek 6 itu gak doyan swara, doyan sego. Kudu ana konsumsi ini. Arek 6 kudu mangan sing akeh. Nek sampean sak piring jagana ana 3 piring arek 6 itu. Yaitu ruwai subuh gak iso tangi maksudnya. Nah itu ya. Baik. Lah program ini Pak ini nggak bisa sendiri Pak. Ayat ini nggak bisa diamalkan sendiri. Bapak sendiri nggak bisa. Ibu sendiri nggak bisa. Harus kompak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini kompak. Walaupun ayat ini khitabnya itu ayah, jagalah dirimu dan keluargamu, bapak,
bapak khitabnya keluarga apa? Ibu dan anak-anak. Visi keluarga memang bapak yang menentukan, tapi ibu membantu. Karena ibu itu terikat dalil al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah yang pertama. Pendidikan pertama itu dari ibu. Karena yang netei, yang gendong, yang saya baru menyadari itu ketika cucu saya lahir 2 bulan yang lalu. Lucu-lucunya sekarang pindah ke Solo. Tiap hari kangen aku gambar ngipi-ngipi. Anang Solo kan ya numpak sepur. Kalau numpak mobil itu tolnya saja 600 pp. Entek wah kayak ternyata tol itu. Nanti kalau saya jadi presiden tol itu tak gratiskan. Lanjut ya. Nah, kemudian harapan yang kedua adalah anak kita itu mengikuti jejak keimanan kedua orang tuanya. Jadi kalau bapak ibunya soleh, solihah, seharusnya anak itu on the track di bawah, di belakang bapak ibunya. Ayatnya ini. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi anaknya itu mengikuti jejak bapaknya, ibunya yang diikuti keimanannya, kesolehannya. Maka kalau itu terjadi, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Ini kalau Ibnu Katsir menafsirkan, kalau bapak ibunya soleh, anaknya mengikuti kesolehannya, keimanannya, walaupun kesolehan anak cucunya lebih kecil dari bapak ibunya tetap dikumpulkan di dalam surga. Asal punya kesolehan. Ini dispensasi yang luar biasa. Maka jangan sampai ada anak kita yang tidak mengikuti jejak kita, yang menyimpang dari garis di belakang kita. Jangan sampai. Nanti mengerikan. Nah, ini mujahadahnya berat ini. Bayangkan ya, membangunkan anak sholat subuh berjamaah itu bukan persoalan kecil. Itu yang saya alami. Nggak tahu kalau jenengan. Saya keluar gini ini kan, saya 2:30 sudah mandi. Ya, kadang sholatnya saya tambah di sini, witirnya kadang kalau nggak nutup. Berarti anak saya belum bangun kan. Rasanya sholat tahajud, Pak. Berat. Sholat subuh itu berat. Nah kalau saya keluar begini, yang bangunkan umiknya itu lebih berat lagi. Isok 10 kali baru bangun. Kadang istri sudah di musola itu balik lagi pulang. Karena musola saya itu kan mepet rumah. Balik lagi pulang loh. Mau wis tangi kok turu mana. Ini butuh kesabaran. Makanya ayatnya wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan kepada keluargamu untuk menegakkan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Wastabir itu sabar yang bertingkat-tingkat. Kalau sabar biasa wasbir namanya. Jadi Quran sudah bicara itu tentang beratnya bagaimana kita mendidik anak. Berat memang. Itu harus kita lakukan. Karena surga itu memang nggak murah. Siapa bilang surga murah? Berat. Nggak murah. Nggak gampang. Ya itu tadi. Pasti kalau kita berat dulu, pasti akan enak ke depan. Nah ini sudah darurat ini anak-anak kita. Baik. Saya lanjutkan. Para jamaah sekalian, kalau boleh saya memberikan uswah, bagaimana sih supaya kita ini sukses mendidik anak, ada contoh di dalam Quran. Namanya Luqman Al-Hakim. Luqman itu manusia biasa, budak, kulitnya hitam, badannya pendek, pekerjaannya tukang kayu. Bayangkan, nggak ada alasan kita, ikulah Nabi yang kayak contoh. Nggak ada, ini manusia biasa. Tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran sejajar dengan Nabi.
karena mereka berhasil mendidik anaknya. Ada 4. Pertama, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ini yang pertama. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu melakukan dosa syirik, mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Jadi pertama tauhid. Ini yang kedua. Ya bunayya aqimis sholat. Pendidikan ibadah, sholat. 7 tahun diajak sholat, 10 tahun nggak mau sholat, kasih punishment. Fadribuhu kata Nabi. Pukullah. Sholat. Jadi pendidikan tauhid, pendidikan ibadah. Yang ketiga, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka yang mungkar. Ini kalau ditafsirkan dalam konteks mendidik anak begini Bu, Pak. Yang dimaksud wa'mur bil ma'ruf itu kalau ditarik dalam konteks edukasi. Anak kita itu harus punya mindset gini. Kalau dia minta sesuatu, bapaknya kok tidak mengizinkan, berarti itu buruk bagi dia. Kok ibunya tidak mengizinkan, itu berarti buruk. Anak kita harus punya mindset itu. Bahkan bapaknya diam saja, anak yang baik itu, dia sudah merasa, ini nggak baik, kayaknya Abi gak mengizinkan. Atau dia mau izin itu berpikir 1000 kali, kalau ini rasanya Abi saya nggak setuju lah kalau ini. Kalau anak kita seperti itu sudah top markoto. Belum izin sudah membayangkan. Kalau yang begini ini enggak setuju. Kalau yang begini uminya enggak, pasti enggak setuju. Tapi kalau begini, misalnya anak ini bagi saya minta kapan itu diajak. Anak saya itu guru privat ya. Privat Al-Quran itu. Tapi lembaganya di Jakarta sana. Namanya Alif Iqra Foundation. Muridnya sampai Citraland sini. Jadi karena anaknya itu akrab, itu anak-anak. Jadi anak kecil tapi pakai bahasa Inggris pengantarnya. Anaknya sangat senang. Anak saya itu nggak tahu ya, dicintai anak kecil. Makanya dulu ketika dia milih PAUD, aku setuju. Om-omnya tante-tante kok sekolah jurusan TK sih, PGTK. Dia diterima di sastra Inggris. Nggak mau milih pendidikan anak. Nggak apa-apa kalau itu kamu sukai. Ternyata sekarang ketemu passionnya ketemu. Jadi setiap anak yang diajak itu lengket. Setelah itu jadi sumber rezeki yang luar biasa. Kapan diajak ke Jogja oleh ininya, diajak ke mall, diajak anaknya minta ini. Tiap hari dikasih kue yang enak-enak lah, aku gak regane gitu. Itu passionnya anak-anak itu. Ya suatu kali diajak nginap oleh, ini saya belum kenal baik sama wali muridnya ini. Gimana diajak nginep di hotel, jangan dulu. Kalau Abi Umi diajak di sana gak apa-apa, ngono aku. Dari kabotan gak tau gak situ akhirnya. Nah itu Abi loh, kan aman sih. Belum, jangan dulu. Abi belum kenal ini. Kalau sudah kenal nggak apa-apa. Nah itu saya jaga. Wasbir ala ma asobak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sabar itu Pak, kalau dalam bahasa psikologi diterjemahkan emotional cohesion. Di Amerika itu ada penelitian, ada dokter itu jadi anak buahnya master. Mestinya dokter ini kan lebih pintar. Ternyata ketika diteliti, yang master ini punya emotional cohesion lebih mapan daripada yang dokter. Jadi orang sukses itu Pak, tidak terlalu banyak ditentukan oleh kecerdasan intelektual. Tapi banyak ditentukan oleh kecerdasan emosi. Emosi itu sabar. Jadi anak yang sabar itu sukses. Bisa sampai terjemahkan ulet, tekun, anak tekun.
Mungkin jenengan punya pengalaman ya. Dulu arek aku gak patek pinter loh sekolahnya. Iku biyen sak kelas barek aku. Tapi sekarang sukses. Sampai tidak melihat bakat di dalamnya, emotional cohesionnya mungkin lebih mapan daripada kita. Jadi dilatih sabar itu dilatih menderita. Yang saya jelaskan tadi. Anak itu jangan dilatih sak dek sak nyet dapat. Ngerti sak dek sak nyet. Jaluk saiki dituruti. Ini Pak Bambang akrab sama Profesor Rumromi almarhum. Saya mahasiswa paling dekat. Dan penulis naskahnya. 2 buku saya yang nulis untuk dia. Sampai tahu Profesor Rumromi itu. Waktu mahasiswa omai wolu, Pak. Kaya itu. Sudah doktor sih makelaran mobil. Punya seleb di kampungnya, punya sapi. Sampai tahu. Anaknya tidak ada satupun yang beli sepeda motor cash. Nggak ada satupun. Semua kredit. Dia lebihkan uang sakunya, dia nyicil. Sampai berhasil lah anaknya. Tapi dia pernah mengeluh ke saya. Ya baru anakku kan harusnya belum nang mesin belas iki apa iki. Maka kemudian dia sampai membuka kajian untuk mahasiswa, termasuk saya ngaji di rumahnya Ustadz Yasri. Memang dia pingin mahasiswanya ini jadilah. Ngajar lo malaikat Israel Pak model. Telat 5 menit gak boleh masuk. Saya pernah aku tak gantung cendelan kalau suwe-suwe sampai. Jadi anak itu ya disiplin, nggak berani. Dosen yang lain ya santai, tapi dia nggak mau dan dikoreksi betul. Dokter profesor sih ngoreksi. Dosen yang dikili Pak ngoreksi ini. Api nek japane dawa, api enggak di satu persatu. Suatu kali ada teman saya yang pinter gak lulus. Dia merasa gak dikoreksi. Diprotes dia. Diceluk, iki lho. Celokan matamu ya. Uisin akhirnya. Lah itu Pak. Serius Pak. Kalau orang itu serius, mendidiknya serius, jadi Pak. Saya itu gak pernah lulus mata kuliah mantek. Ya lulusnya itu ngepres. Pak Rum arah, kamu itu kurang belajar. Nah, dia ngomong gitu karena dia disiplin. Ya saya diluai. Rasanya nanti ku sampai nampuni Bapak sampai lulus kan. Tapi aku gak wani ngomong. Kalau umroh dia bawa Quran yang telerekan. Sing menjual saya 50.000. Aku 35.000 situ. Isawan nengah 5.000 lumayan. Oleh sego pecel ambek kopi wisan. Nah itu. Terakhir. Nah ini Pak. Lah ultimate goalnya, tujuan akhirnya para jamaah sekalian, ini pernah saya sampaikan kalau nggak salah. Saya baca acak saja. Jadi keberhasilan sebuah entitas keluarga itu di sini Pak. Kalau on the track tadi anak kita di belakang kita, bapaknya soleh, ibunya soleh, anaknya ngikut, itu tujuan akhirnya di sini. Ya ini keluarga yang berhasil, jangan diukur di dunia keluarga berhasil. Anak insinyur di luar negeri, tetangga saya itu anak pertama di Belanda, anak kedua di Italia. Seorang mengatakan sukses kabeh, ternyata bapaknya mati besok mulai. Kemarin menikah di Belanda, nikah nang kono besok mulai selamatan nang omah ngetokno buruan. Jadi bahasanya orang landi kemantene nok Belanda. Dan di sana ternyata jual kue. Lah nek jual kue nang gone wiyunge ya akeh bro nek nglapo nang Belanda doe rasane. Nah, sukses itu di sini saya bacakan. Jannatu adnin, yaitu surga Aden. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalam surga itu. Wa man sholaha min abaihim, beserta bapaknya yang soleh, jenengan Pak, bapak masuk. Wa suwajihim, istrinya, ibu. Wa dzurriyyatihim, anak cucunya. Loh, ini kan rombongan toh. Ya ini Pak, sukses itu di sini. Jangan dibatasi di dunia. Wong di dunianya singkat. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin.
Dan malaikat-malaikat masuk ke dalam surga itu melalui beberapa pintu. Salamun alaikum bima sabartum. Malaikat kemudian mengucapkan salam, selamatnya bagi kamu sekalian, bapak, ibu, anak. Ini berkat kesabaran kamu. Tadi emotional question tadi. Sabar. Bani Ma'ubadar, malaikat mengatakan inilah tempat kesudahan yang paling indah bagimu. Jannatu adni. Para jamaah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak ada tanya jawab. Perjalanan saya ke Embong Malang 30 menit kira-kira. Jadi saya tutup, mohon maaf, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.